Mana sih nih? Wah, itu dia Petris. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Halo, El. Halo. Kok muka kamu langsung gitu sih, El? Ya, mau gimana lagi ya, udah bawaan dari sananya. Hari ini kita mau ngapain sih? Jadi hari ini kita mau ikut kegiatan KAGIS lainnya nih. Salah satu mahasiswa MBTI yang berprestasi di bidang kompetisi bisnis, El. Wow, keren banget dong. Iyalah. Menarik nih. Iya. Kita KAGIS lainnya. Halo. Aku udah semangat banget ya, Agis. Halo, Aku, Kak Agis. Hai, El. Kakak, tadi namanya Agis ya? Iya. Boleh kasih tau nggak sih Kak namanya artinya apa? Kayaknya unik banget itu. Jadi nama aku tuh sebenarnya Agis Lani di Amazing. Ya, artinya tuh Agis tuh artinya Agustus karena aku lahir bulan Agustus. Lani itu nama kedua orang tua aku. Selamat Rini, Din agama dan Amazingly itu mengagumkan. Jadi kalau disambungin tuh anak yang lahir di bulan Agustus, anak dari Selamat Rini punya agama yang mengagumkan, insya Allah. Satu hal apa sih yang nggak banyak orang tahu tentang Kak Agis? Jadi banyak yang ngira kalau aku tuh asalnya tuh dari Jawa atau Bandung. Padahal sebenarnya aku tuh asal dari Kalimantan. Oh iya? Iya. Tapi Wow. vibes-nya kakak ini kayak tete-tete Bandung itu loh. Nah begitu? Manis. Iya. Oh iya Kak, ada tuk-tuk tuh. Gimana kalau kita lanjutin obrolan kita sama teman kakak? Boleh banget. Yuk El, kita naik tuk-tuk. Ayo, let's go. Sambil jalan-jalan pakai tuk-tuk sambil lanjut ngobrol aja kali ya. Aku pengen nanya sih Kak, hal yang pengen dicobain sama Kak Agis tapi sejauh ini masih belum terlaksana. Apa tuh Kak? Aku pengen banget sih Patris keliling Bandung naik motor. Tapi sampai sekarang tuh aku masih takut untuk ngendarain motor sendirian di Bandung. Oh, tenang aja Kak, kalau perkara keliling Bandung, kakak bisa ajak aku sama El. Nah Kak, kira-kira kesibukan Kak Agis saat ini apa aja sih? Jadi kalau sekarang ini aku lagi S2 juga karena aku ambil fast track Patris. Oh, fast track. Terus aku juga masih jadi senaris Sedin juga. Ini tahun ketiga aku. Terus aku masih aktif di Genbi juga, organisasi beasiswa dari Bank Indonesia. Terus aku juga sekarang lagi freelance jadi speaker, ngajar mentoring lomba, terus juga voice over dan lain-lain sih. Masih inilah produktif lah insya Allah. Wah, kayaknya kegiatannya padat banget ya Kak. Nah itu kira-kira gimana sih cara ngatur waktunya? Aku pakai Notion kalau misalnya Patrick sama El tahu. Jadi itu adalah aplikasi untuk kita bisa nge-scheduling apa aja to-do list yang mau kita lakuin. Dari salah satu kegiatan kakak ini lomba nih, Ya. mungkin kakak pernah ngerasa gugup gitu ataupun mungkin kena panic attack ketika mau lomba nih. Nah, gimana caranya Kak Agis buat mengatasi rasa panik ini? Cara ngatasinnya biasanya aku pakai teknik pernapasan exhale, inhale. Aku atur napasnya. Terus juga aku selalu sisipin untuk berdoa dan berzikir sebelum aku lomba. Karena itu salah satu kunci ketenangan yang buat aku nantinya bisa tampil lebih all out lagi nih pas mau lomba. Dari sekian banyak lomba yang udah Kakak ikutin nih, lomba yang paling unforgettable menurut Kak Agis? Jadi lomba yang terakhir aku kemarin tuh terakhir ikut lomba yang namanya P2MW. Itu adalah lomba kewirausahaan dari pemerintah, dari Dikti, Direktorat Pendidikan, dimana kita tuh ngebuat suatu bisnis, produk. Jadi waktu itu aku buat produk dari awal banget nih, ngeriset dari cari resepnya apa sampai segala macem, dan akhirnya tuh bener-bener terjual. Jadi tuh bener-bener wah, prosesnya juga 6 bulan lama banget. Boleh nggak di-spill salah satu buku favorit Kak Agis? Kalau mungkin El nih sama Patrice tahu buku dari James Clear yang judulnya Atomic Habits, pernah denger nggak? Pernah denger sih Kak? Pernah denger itu, pernah. Pernah ya? Iya. Karena itu memang bukunya viral banget. Tapi Kak, pembelajaran hidup paling berharga menurut Kak Agis sendiri apa sih kalau boleh tahu? Dulu tuh aku untuk bayar UKT aja aku tuh ngalamin kesulitan. Jadi aku pernah ngalamin kesulitan ekonomi di mana orang tuaku waktu itu juga lagi kurang ekonominya. Jadi aku di situ ngerasa oh ternyata untuk kuliah aja tuh butuh usaha ya, butuh berjuang untuk cari beasiswa. Alhamdulillah sekarang aku udah jadi mahasiswa berprestasi Telkom University. Segala usahanya kakak nih, kegiatannya kakak, sampai struggle-strugglenya kakak, siapa sih role model kakak yang jadi motivator kakak sampai hari ini, terutama di bidang public speaking? Kalau di bidang public speaking itu ada Najwa Shihab. Oh iya? Iya pasti El sama Petrus sudah tahu kan ya? Tahu dong, satu kata yang ngedeskripsiin Kak Agis apa Kak? Amazing. Amazing, sesuai sama namanya ya Kak. Amazing. Oh iya, Bapak kita turun di sini ya.
kita turun di sini aja ya Kak. Ayo. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Wah, kayaknya tempatnya cozy banget ya Kak. Iya kan, aku juga suka nih ngobrol-ngobrol santai di telecafe ini. Iya, aku minum dulu ya Kak. You minum? Yuk. Nah, kita mumpung tempatnya selagi cozy nih Kak, kita lanjutin obrolan yang tadi ya. Boleh. Dari beberapa kompetisi yang udah Kak Agis ikutin nih, ada beberapa benefit yang mungkin paling bermanfaat buat Kakak itu apa sih? Kalau yang paling bermanfaat itu menurut aku adalah relasi. Karena dari relasi itu aku dapat banyak kesempatan, terus aku juga dapat banyak sekali kerjaan juga dari relasi-relasi yang aku dapetin saat aku ikut perlombaan. Betul banget, karena dari lomba-lomba itu, kompetisi, kita tuh bisa selain dapat penghargaan, ada pengalaman yang nggak bisa diulang ya Kak ya. Betul. Dan terutama kita juga dapat relasi nih. Nah, dengar-dengar Kak Agis ini punya bisnis namanya Hairbella Duster Ideal, kamu tahu nggak? Baru tahu, tapi keren banget loh Kak. Maksudnya multi talent banget. Iya. Nah, boleh diceritain nggak sih Kak prosesnya gimana dan itu bisnis apa sih? Boleh, aku juga kebetulan bawa produknya loh. Ya? Iya. Ini mungkin Katris mau lihat dulu. Iya, boleh permisi ya Kak. Iya, jadi ini tuh produk yang sebenarnya tadi aku ceritain nih bareng Patri sama El di Tuk-Tuk. Kalau misalnya aku ikut lomba P2MW dan ngasilin produk, nah produknya Hairbella ini yang aku jual sampai sekarang bareng teman-teman MBTI aku. Wah, keren banget. Nih El, lihat dong produknya. Keren banget Ini ya sih? produk menstruasi. Buat teman-teman yang menstruasi bisa banget beli Hairbella untuk permasalahan menstruasi dan bisa menemani datang bulan teman-teman. Produknya jadi program dari program inovasi tadi tuh ya Kak. Betul. Ya ampun, keren banget. Oh ya Kak, Kakak tahu nggak sih berita yang viral yang di media sosial TikTok akhir-akhir ini tuh? Jadi tuh ada remaja 19 tahun yang udah jadi manajer di Amerika. Nah, kamu pernah dengar juga nggak sih? Karena tuh sempat ramai banget gitu. Oh, yang itu. Iya, pernah. Sempet seliweran juga di FYP TikTok aku itu. Iya, banyak orang yang ngomongin Kak. Nah, menurut Kak Agis sendiri nih sebagai mahasiswa MBTI gimana sih tanggapannya? Ya aku juga sempat ngikutin yang lagi viral waktu itu. Dan menurut aku sebenarnya ya itu mungkin aja, karena menurut aku tuh selagi kita berusaha tuh nggak ada yang nggak mungkin sih. Nggak mengenal usia kita berapa, karena setiap orang tuh pasti kalau mau mengasah skillnya pasti bisa aja menjadi sesuatu yang dia pengen. Asalkan nih yang kita post di sosial media adalah suatu kebenaran dan nggak dibuat-buat lah kayak gitu. Aku setuju banget sih Kak. Aku tuh sempat denger kalau Kak Agis ini buka kelas private mentoring nih tentang bisnis. Nah, boleh dikasih tahu nggak sih Kak, aku sama El tentang metode pembelajarannya itu apa aja dan udah berjalan selama berapa lama nih? Boleh, jadi aku tuh udah 6 bulan terakhir ini buka kelas mentoring. Sebenarnya awalnya tuh aku buat ini tuh untuk ngebantu teman-teman sama adik-adik tuh yang pengen ikut lomba tapi nggak tahu dari mana. Jadi awalnya dari situ, terus banyak yang reach out dan pengen mentoring, jadinya aku buka kelas mentoring lomba waktu itu. Tapi alhamdulillah karena berjalannya waktu, sekarang juga jenis mentoringnya udah lebih banyak. Ada self development sama public speaking juga. Oh, ada variasinya udah banyak ya Kak Iya. ya? By the way, Ya Kak? ternyata Minty aku ngechat, oh iya hari ini aku ternyata ada mentoring bareng Minty aku. Oh iya? Katris sama El mau ikut gak? Ih, beneran kita boleh ikut? Boleh banget, dong. Kak. Kesempatan emas nggak sih El? Bener banget. Nah, buat teman-teman yang penasaran dan ingin tahu lebih banyak lagi tentang kegiatan mentoring dengan Kak Agis, jangan lupa untuk ikutin aku dan El sampai akhir ya. Yuk! Wadah kenalin dulu nih, kita bakal mentoring bareng Patris sama El. Halo, Halo. Agis. Ini teman aku El. Yuk boleh teman-teman langsung duduk aja, kita bakal mulai nih mentoring tentang voice over-nya. Hari ini kita bakal ngebahas tentang dunia voice over. Teman-teman dari Ilkom semua kan ya? Iya Betul. Pasti udah nggak asing dengan voice over. Apa sih yang kalian pertama kali terbayangkan atau yang paling kalian ingat kalau ngomongin tentang voice over? Aku Kak, Boleh. pengisi suara. Pengisi suara. Kalau aku teknik produksi suara. Oke, bener ya. Di sini aku kasih nih gambaran definisi dari voice over sendiri. Jadi voice over ini adalah seni menggunakan suara untuk menyampaikan pesan, cerita atau informasi. Pasti kita udah sering dengar ya voice over ini ada di
saat di stasiun mungkin, di bandara, ataupun di iklan-iklan di TV pun sering menggunakan voice over ini. Nah, di sini ada jenis-jenis voice over. Yang pertama ada naratif voice over. Ini biasanya itu adalah storytelling yang digunakan dalam video untuk menceritakan sesuatu hal pakai jenis naratif ini. Yang kedua ada pendidikan dan pelatihan. Teman-teman pasti nggak asing sama yang namanya Ruang Guru? Iya, betul. Ya, nah video-videonya itu kalau misalnya diisinya itu menggunakan voice over untuk pendidikan dan pelatihan. Dan yang terakhir nih yang sering kita lihat di TV atau di radio juga untuk pemasaran dan periklanan. Misalnya nih teman-teman, apa sih yang paling kalian ingat kalau ngomongin tentang voice over di TV? Aku ini Kak, Pepsodent. Pepsodent, Wardah. Aku iklan Wardah sih sama aku. Paragon ya. Kalau El nih? Paling inget tuh Maizo. Maizo. Oke, semuanya unik-unik ya, makanya voice over-nya itu benar-benar terngiang di kepala kita. Nah, untuk teknik voice over sendiri di sini sebenarnya ada 3. Kalau dari cara aku, kita saat voice over itu kita harus menggunakan teknik pernafasan yang baik. Jadi biasanya itu aku tahan nafas saat berbicara, ambil tarik nafas yang panjang, dan saat untuk mengeluarkannya itu jadinya suara kita nantinya akan lebih bulat. Contohnya nih ya, misalnya ini suara asli aku Ages. Tapi kalau bisa aku menggunakan teknik yang tadi, suaranya akan menjadi aku Ages. Jadi akan lebih bulat lagi ya teman-teman. Sekarang yuk kita berlatih. Yuk. Nah, di sini bawakan secara formal skrip dari voice over berikut ini. Aku kasih contoh dulu ya. Oke. Selamat datang di PT Digitama Indo Pratama, perusahaan yang bergerak di industri digital terbesar di Indonesia. Nah, ada yang mau coba dulu nggak nih? Aku. Wardah mau? Oke, boleh. Aduh, aku takut. Bisa. Bismillah. Iya. Bismillah. Selamat datang di PT Digitama Indo Pratama, perusahaan yang bergerak di industri digital terbesar di Indonesia. Perusahaan yang sebelumnya bernama PT Digital Utama ini diresmikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1957. Wah, keren banget. Lucu ya suaranya Wardah ini, bagus dan udah bulat juga nih. Voice over-able banget lah. Sekarang coba Patris deh. Aku maju dulu ya Kak. Boleh. Kita tarik nafas dulu ya. Oke. Selamat datang di PT Digital Indo Pratama, perusahaan yang bergerak di industri digital terbesar di Indonesia. Perusahaan yang sebelumnya bernama PT Digital Utama ini diresmikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1957. Wow, suaranya Patris juga udah bulat ya. Dan tadi berarti udah menggunakan teknik pernafasan yang aku bilang tadi ya. Iya Kak. Wardah juga ya. Iya. Makanya suaranya bisa berbeda saat kita ngobrol dan juga voice over. Oke deh, that's all tentang voice over di mentoring kali ini. Makasih banyak buat Wardah yang udah datang, Patris dan El juga nih yang udah Sama-sama, nemenin kita untuk mentoring bersama-sama ya tentang voice over ini. Terima kasih juga Kak Ages. Sama-sama. Nah Kak Ages kan ini udah selesai mentoringnya. Kalau Iya. misalnya aku mau izin pulang duluan gimana, boleh Boleh nggak? banget. Ada kegiatan lain ya? Iya betul. Jadi Boleh. aku izin duluan ya Kak. Sip. Makasih banyak ya Kak. Wardah ya. Makasih Wardah. Dadah. Makasih Paris. Dah, makasih juga. Dadah, terima kasih. Keren banget. Gimana nih tadi Patris untuk mentoring hari ini? Seru banget Kak, apalagi aku dapat kenalan baru nih sama dia. Iya. Terima kasih banget Kak atas kesempatan dikasih untuk aku dan El. Sama-sama. Nah, untuk menutup kegiatan kita hari ini, mungkin Kak Ages ada kata-kata yang ingin disampaikan kepada teman-teman kita sedang menonton nih. Oke teman-teman, semua orang punya waktunya masing-masing. Jangan bandingkan dirimu dengan yang lain. Gunakan waktu kuliahmu untuk mengembangkan apa yang ada dalam dirimu. Semangat! Semangat teman-teman, terima kasih ya Kak Ages. Makasih Kak Ages. Sama-sama, sama-sama Patris. Well, that's all for today. Don't forget to like, comment, and subscribe YouTube Ikom Channel, serta jangan lupa untuk follow Instagram Ikom Channel dan IKC Daily untuk mengikuti keseruan dari Qmate. See you in another lifetime. The other side, one life, one time. Dadah!